Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu kelemahan manusia pada umumnya adalah manusia suka menjadi orang yang lengah. Demikian juga sebagai orang percaya, kita tidak luput bisa menjadi orang yang lengah. Saudara, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita dan firman yang Tuhan sediakan bagi kita, agar kita tidak menjadi lengah, tetapi kita menjadi orang yang selalu siap sedia di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan banyak menasihati kita agar kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah selalu dalam keadaan sadar akan diri kita dan lingkungan di mana kita hidup, serta situasi kondisi yang kita hadapi. Saudara, kita tidak dapat menyangkal bahwa acap kali kita dapat saja tidak sadar akan hal-hal itu. Baik saat kita sedang mengambil keputusan, maupun dalam perkataan dan tindakan kita, yang seringkali kita katakan sebagai saya khilaf. Sering melakukan kekhilafan, itu sangat merugikan kita. Oleh sebab itu, betapa perlunya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan selalu merenungkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saudara, mari kita membaca Ulangan 19 ayat 1 sampai ke 13. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesama manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tak bersalah dari antara orang-orang Israel, supaya baik keadaanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan pada bagian ini memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Tuhan. Saudara, Tuhan kita mengenal siapa kita. Kita tidak luput dari kelalaian dan kelemahan. Namun Tuhan juga mengenal kita, di mana kita seringkali dengan sengaja melakukan dosa melawan Tuhan, meski kita tahu itu adalah dosa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kesengajaan
merupakan hal yang lahir dari hati kita. Apa yang sengaja kita perbuat menyatakan siapakah yang bertahta di dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Saudara, apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel merupakan perintah Tuhan ketika mereka sudah menduduki tanah yang Tuhan janjikan, agar mereka menyediakan 3 kota yang telah diukur jaraknya, di mana kota itu adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang bersalah, namun sesungguhnya dia tidak sengaja melakukannya. Disitulah saudara-saudara orang-orang itu bisa tinggal sehingga mereka tidak sampai dibunuh oleh orang-orang yang marah kepada dia. Namun saudara, jikalau ada orang yang bersalah dan ia melakukannya dengan sengaja, maka dia meskipun sudah sampai di kota tersebut, maka tua-tua harus mengambil dia dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia sengaja lakukan. Disitulah saudara-saudara, Allah ingin memberitahukan kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu dengan sengaja, maka kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Namun saudara, jikalau kita melakukannya dengan tidak sengaja, maka meskipun itu adalah sebuah kesalahan, namun itu dianggap sebuah kelalaian yang tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan di sini, saudara, Tuhan sangat mengenal kita, bukan? Saudara, kita adalah manusia yang rentan untuk melakukan kelalaian dan kelengahan. Maksudnya, secara tidak sengaja kita berbuat sesuatu yang dikualifikasikan sebagai kesalahan. Namun, kita juga menjadi manusia yang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Saudara, disitulah yang disebut dengan tindakan kesengajaan. Nah, saudara, tindakan yang tidak sengaja itu tidak lahir dari hati kita, tetapi tindakan yang sengaja itu merupakan hal yang lahir dari hati kita. Dan saudara, ketika itu lahir dari hati kita, itu menunjukkan siapakah yang bertahta di dalam hati kita. Jikalau kita sengaja melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, maka sesungguhnya yang bertahta dalam hati kita adalah kuasa dosa, si aku itu, aku yang lama itu, yang melawan Tuhan. Namun, jikalau kesengajaan yang kita lakukan karena kita ingin memperkenankan Tuhan, karena kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mengenal siapa yang bertahta di dalam hati kita. Saudara, itu adalah Roh Kudus yang bertahta dalam hati kita, yang memenuhi kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10, ayat 26-27 mengatakan demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, apa yang disampaikan di dalam kitab Ibrani ini, yaitu sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, bagian firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, jikalau kita sudah mengenal kebenaran tentang penghapusan dosa, hanya melalui Yesus Kristus, dialah korban keselamatan itu. Namun, kita sengaja
menolaknya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, karena itu hanya satu-satunya korban penghapus dosa. Dan saudara, itu adalah dosa yang kita sengaja karena kita sudah tahu dan kita memang menolaknya. Kita sengaja menolaknya. Saudara, Alkitab berkata, yang ada ialah kematian yang mengerikan, yaitu penghakiman dari Tuhan dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah sudah menyatakan akan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya korban penghapus dosa bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah kabar Injil bagi kita. Saudara, ketika kita sudah mendengar itu, dan kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu, saudara, marilah kita datang kepadanya, menerima Dia, mengakui dosa kita, dan kita mengalami pengampunan daripada Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita sengaja menolak Dia yang mau menyelamatkan kita, kita tahu siapa diri kita, siapa yang bertahta di hati kita, yaitu kuasa dosa dan diri kita sendiri, sehingga kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk apa yang telah kita lakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, saudara, ketika kita sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, diterangi oleh Injil Tuhan, mari kita membuka hati, kita percaya kepadanya, karena Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami mengerti bahwa Tuhan tahu siapa kami. Kami adalah orang rentan lalai, tapi kami adalah orang yang seringkali juga sengaja menolak kebenaran itu. Dan Tuhan memberitahukan, kesengajaan menolak kebenaran itu, kami mengalami konsekuensi yang daripada Tuhan. Namun ketika kami percaya kepadamu, kami mengalami berkat dan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.